Lha wong ra salat kok wis wong fasik. Ku nak ngawekno anake ngundang kiai. Mulane kula suwun nak sampean duwe wektu, nak ana wong fasik ra salat lah kok acara nikah kamu diundang. Sebaiknya datang. Atau kalau nggak ada uzur wajib datang. Karena dengan Anda datang berarti perkawinan di komunitas orang fasik sekalipun akan pernikahan yang syar'i. Saya ulang lagi ya, kalau kita datang pernikahannya orang fasik pun akan pernikahan secara syar'i. Karena kalau kita datang tahu misalnya suaminya sama istrinya tidak ada hubungan mahram, paham ya? Akad nikahnya juga disahkan oleh walinya meskipun nanti taukil sama kiai. Tapi apapun ini jadi konsensus. Sampai orang fasik pun merasa nggak sah menikahkan putrinya kalau nggak datangkan kiai. Begitu juga urusan jenazah. Orang ratau sholat lah, corok pulau kiai harus datang kalau nggak ada uzur. Dengan demikian cara mengemas mayat kayak syar'i. Coba kalau nggak datang, terus yang teko bandar-bandar narkoba, terus kuburannya dikai ke diara ini ngombenan. Tapi nak sing teko kiai kan tetep ibu-ibu tahlilan. Bodoh morato ora penting. Sepenting kultur konsensus syar'i jalan. Salat ae, wong ora tau salat lah wis salat ae. Ora perlu kalau kiai-kiai sing kuper, ora tau salat disolati. Ini kan menjaga konsensus. Nama aja itu pantasnya disolati ora dikeploki. Wis ngono. Kok angel temen iki. Harus. Jadi seniati sholat temen juga konsensus syar'i, ora kok nyafati mayit. Ben ngono urusane pangeran dulu. Lah apa mikir mayite? Ora sanak ra kadang ben lho. Tapi kita ini jaga mulane koyo aku ngaji nak rofa yo kok kowe melok maca rofa. Ora mbok maca nasab. Wah, iku ngrusak apa? Konsensus. Lah di sini ini Nabi ngendikan mara'ahul muslimuna hasanan fa indawahi hasanun. Meskipun ada yang mengatakan itu mauquf alam di Mas'ud, enggak masalah. Yang penting itu makalah yang bagus. Kalau ada konsensus sebaiknya orang mati disolati ya sholat. Misalnya soal fasik-fasik lah. Kita jaga apa? Konsensus. Nak kaifiyah mayit ya seperti ini. Kita pendem bariku sebebo dungos. Mun aku yang nganggur ya semuni minha khalaqnakum bokonus wis boiling ora meskipun ngantem ora niat sunah rasul ning dunya. Ya ngantem kan. Nah misale nek makome kuburane kiaimu kan mergo njen sunahe dibalekno ning kuburan. Tapi nek wong fasik ngantem tenan maksudnya. Nah maca kan kudu grogalane kan apa? Dibalekno anak gurumu. Lah nek wong fasik diantemno. Ini kita bukan punya kepentingan bela siapa? Mayit, tapi kita jaga apa? Konsensus. Mulane kula syukur teng Indonesia tuh kalau ada warung terkenal misalnya menyajikan apa tikus atau tiren ayam yang enggak disembelih itu rata-rata enggak mau. Yang enggak mau itu sebagian besar ya orang fasik pun enggak. Karena ini kebenaran jadi apa? Konsensus. Nah, saya itu sering berdoa sama Allah supaya lebih banyak lagi ada kebenaran yang jadi konsensus. Hatal fusak yang ngakui. Itu di Indonesia yang sukses itu mayit, nikah sama makanan itu termasuk sukses ya. Mayit, nikah sama makanan dabaih. Maksudnya makanan apa kayak yang butuh. Nikah sukses Gus Abi. Rata-rata orang fasik yang enggak sholat, sing anake pacaran usaha sing kumpul kebelah pas nikah ngundang kiai itu. Lah iya rata-rata. Tapi pidato ora mendesak aku gak iku gak kebutuhan ya ora kebutuhan mendesak. Sing mendesak iku mulang apa? Tapi iku manfaatnya gede ya. Eleng-eleng ya. Ini penting kalau aturaken, ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturaken karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tahu sholat kok disolati. Dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiyate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya sendiri. Orang mati dikai gaple, malah pusing. Anda nanti menghilangkan ini lebih pusing. Mendingan guys gelo-gelo sithik teko. Takbir Allahu Akbar. Engko ndonga itu anak awakmu dhewe kan.
Sakae. Wong donga mayu donga ngeper ae kok. Wong dongane in wae wae. Ingkana musinan, nak apik ge jenengan oleh apik. Ketok tapi mboten Gusti. Lah pas wae ingkana musi anak elek, kados nggih. Oh, sing penting ku salat yo, setungane kok wis ning atimu terserah lah. Sementing enggak ada kultur baru yang menandingi kultur ahlil haq. Saya ulang lagi, jangan sampai ada kultur baru yang memusnahkan kulturnya ahlil haq. Kulturnya ahli hak adalah mayit ya disolati 4 takbir, dipendem, didoakan. Itu kulturnya ahli hak. Kalau ahli hak tidak menjaga kultur ini karena nggak mau datang, kemudian mereka menciptakan kultur baru, malah repot. Mungkin sudah sholat ini. Ini kalau wacana ngeri jadi sana untuk baru kayak hati juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya nopo konsensus. Ini Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rafi al-Atabi wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Asma an Rabbah. Ini pentingnya konsensus. Semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran itu harus terbuka lewat mulang, lewat takbir atau marojek yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus dhahir maknanya niku dari kata zuhur itu nampak. Jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya, dari ketika di pangeran liyu dirahu 'ala dini, dhahar itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak. Bahwa argumentasinya Islam harus lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa Muslim. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada perbandingan, kemudian Islam terutama di bab-bab tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? 1. Itu kan masyhur itu beredar mulai dulu di perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fisher itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan nggak Tuhan? Dia makan nggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era-era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim juga. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain pas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kalah. Kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, melihat anaknya disalib jadi biarin. Itu kan podo cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran. Karena ya lebih paradok lagi, lebih aneh. Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup, tapi kalau ngajar terbuka. Saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedengan. Itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedengan. Itu ikut saya. Ya diminta. Ya dia pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil apa yang sedengan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul, yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka ya sampai zuhur ya lengi-lengi adharo yudhiru idharon atau makanya dikatakan sholat zuhur karena lisidati dhuhirah begitu apa? Jelas begitu tampak.
Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah, inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan di dunia. Itu satu ya terus. Ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, artinya terdapat. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup. Tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri. Kalau kira atau waktu sudah berjurut, tengok di kamar terus. Kemudian orang terpilu sidik-sidik. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu nggak boleh. Karena kebenaran itu harus terbuka. Kalau itu masih hafal ya, takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini komisul khulafa. Jadi setelah khulafa Rasyidin, orang yang dianggap adil, mujadil di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka. Ini mungkin kalau wajah supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka. Biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu. Seperti itu. Paham ya? Biar kefiah ini baku, nama? Baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron fima bainahum bi amri dinihim fasyhadu ala dzalika dhalalun bidatun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolal dan tidak. Karena takutnya tadi kalau salah itu tidak ada kontrol. Jadi kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tangga Anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau Anda tidak ada udur sebaiknya nyolati. Anggap saja Anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini. Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita tidak datang, kemudian pakai tradisi berdua, nganggo ceki, nganggo popek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai geremung sidik-sidik tidak masalah. Yang penting jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholatal jamaati masyru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 imami 11. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Terus aku untuk lorol lah, sebenarnya gak penting ya. Sepenting itu kualitas sholat ini terjaga karena konsensus. Karena orang nak keliru kan disemprit. Terus wanowo waktu keploi pokoknya di, napa? Disemprit. Paham ya? Jadi fa'inim tanah ukuluhum minha kutilu alika. Jadi kalau nggak mau hari itu harus bunuh. Nah itu ini kita bisa kubro. Yang bedanya madzhab tuh begini dok. Misalnya makmum tuh hanya satu. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Karena ini. Jadi di anak indah Ahmadah idza kana al-ma'mum wahidan wa waqafa an yasari imam fa inna sholatahu batilah. Kalau makmum satu kok di kiri itu kata jadi harus di kanan atau saja. Harus berlebihan ono-ono belum sholat itu. Nah. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya. Saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah menghentikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah dan menghentikan wa in zana wa in saraqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah menzina atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut. Saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngaku. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh, saya menurut saya 4.
Lah apa mau kembar ambek. Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai lu, aku ora gelem menilai lu. Mergo wong zina muni rokok. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa inzana wa sarqa. Karena kebenaran absolut, mbok wong itu tukang zina, mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah ndak. Allah sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram podo. Kok takon wong doli 1 tambah 1 2, takon sudes yo muni 2. Mau coba kakak, aku mau masjid haram cuma 2. Kasus oh. Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarij. Mosok wong zina delokno dadi saksi. Kowe iku kuper, iku goblok kalau sampe cangkeman. Nak khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa, goblokmu ora mari. Pak, goblokmu iku ora. Kayak wong gelem makmum nak imame iku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik. Sedeng masjid kabeh tutup. Kelakuane apik 100% sapa ora nabi kok golek wong. Kowe kecangkeman iku wis ora apik. Mari kok sering dadi makmum sepanjang kula tunjukno nak salat iki wis pokoke apik. Wis imam sapa kono ndang cuma dek nyetan ngono. Ini ngono. Cek dongane mati ra mati ora penting dong aku wis mati dhewe. Repot temen ngenteni mandine wong iku. Moe dene amin muni apa? Amin. Teng ati kula sing donga keliru mboten mati. Ya jadi jelas ya. Jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Umar bin Abdul Aziz dolalum itu dolal sesat karena tadi nanti gak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi satu masih berkeinginan sekali masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya. Buat orang fasik kalau nikahkan itu ala Islam. Buat orang nggak sholat kalau mati ya jenazah diperlakukan ala Islam, secara Islam. Ini untung sekali. Satu masih ingat Dawi Imam Syafi'i itu. Saya punya kitab namanya Ahkamul Quran itu dikarang Imam Bihaqi. Imam Bihaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Makanya banyak orang namanya apa? Bihaqi. Itu dia cerita di antara siasah itu strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, berarti itu sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Iya. Kebenarannya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fase yang benci kita pun tidak bisa ngambil. Kalau saja misalnya gini, di Narukan atau di daerah mana saja, angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati. Aku kandone akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti oleh keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan nengan perkara nebe tukang monte tetap diundang. Lagi ya ini nak munsif ya teko wae. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiahnya sholat. Konsensusnya tadi paham ya. Lain jadi ya ulang jur kuarit, itu jur nomor-nomor bintu mesti tak jalan. Kuarit itu neraka misalnya. Neraka. Entah no yang khusus neraka mungkin ada fatwa sesuai ilmu. Nabi atau dibantah wong fasik, tapi itu dibantah wong khusyuk. Lan rata-rata orang gede wong khusyuk, tapi kok ora gede walat. Aku tok wae kok. Nabi atau dibantah wong fasik, tapi tahu dibantah wong khusyuk. Jadi Nabi bagi goni malah Nabi mulai dari Safif biasa ngaji aku kayak Mansur rata kayak. Saya nggak tahu ngaji orang-orang dikai. Kalau wong kuarit ini tidak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji tidak dikasih, yang mau nganyaran dikasih. Jadi Islam itu aku poin Telkomsel. Lalu Islam itu suwi ben Nabi ra dikai popo sing Islam nganyaran. Dikai. Lah wong khusuk yang menengah ra ban. Aku wong sahabat biasa men tapi sing khusuk ban. Oleh bantah yo Islam itu. Mahadi illa kismatul urida biha wajhu. Ini tidak bagian yang
Uriga biya wajib so golek ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajib bakas ridane Allah. Iya, nabi kadang. Kanjeng Nabi cek rila cek. Pas dia ngomongi idil ya Muhammad cek rila. Karena Nabi cek buyang, wa ma ya'dilu di dalam akun adil. Mosok aku ra adil. Nah aku ra adil sak dunya ora ono sing. Cek bantah, ma ya ismatul rida bi. Nabi cek santai. Ayak manuni ala ahli ardi walata. Mau pangeran sini langit percaya aku kowe orang. Tapi masih ringan saja, masih buyar masih ringan. Umar tidak terima. Nopo kalau pateni. Aku mau cangkem melek tok ngomentari ke khusyuk kan. Cara Umar jadi ini masih penting ya fatwa. Khusyuk lupa. Misalnya terus saja mau khusyuk biasa itikaf di masjid. Terus politik itu rasa senang. Penting para subhat, para korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa sih Naib pakai hukum Islam? Itu yang ngawal ya DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan agama. Suratnya itu kesal. Itu gara-gara dulu dibikin kiai. Lawang khusus-khusus ngurun apa ya? Pakai gelem, geremang gelem. Mau nak wiridan, dunia rusak, neraka kabeh. Wiridan itu muni subhanallah, wiridan itu jeneng gelembang. Aku tahu Gus jajar wong khusyuk, teko ning acarane. Gus wane kiai itu gak Islam, tapi ning acara foto undangan iku wis lanang wedok dadi sitok. Jajar. Padahal ora ngangkat-angkate lagi mau fasik tok. Dunia rusak anak iki rusak. Tapi wiridan opo? Rusak kowe wiridan subhanallah wiridan model opo. Terus muni astagfirullah wis liwat. Mulai teko nganti acara men grembeng ngono. Tak kandhani ake wong mukmin di husnul. Acara teknologi iso wae diedit. Kowe kok ora nak jejer. Wong cara teknologi yo mungkin diedit ra jejer. Wong kudu ndar wajib. Itu kan kan Soetan aja yang bergaul. Astagfirullah wis kliwat. Aku wis padha pangeran buka ra sepuro kowe. Wong teke men. Umpama salah tenan yo iso wae demo kafe. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafe lebur dosa. Soale wong iku lomo. Dosane iku disepuro mergo lomane, mergo macam-macam. Iku ini dosane ra mbok ilingi mukafire kafar. Tutuk ku sing ati. Kalau mau tobat gak serai iso, sumber mana? Tobatannya ada. Kok arit kan? Bahaya kan khawarit itu bahaya sekali. Mereka sing diancam wong khusyuk. Makanya Nabi nak gosok wong khawarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal autan. Wong khawarit itu ora goblok ya Gus Abi. Dekne nak mateni wong Islam, misalnya wong ekstrim, nak mateni wong Islam itu dari mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, orang Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sing karuan kafir dibarno. Syarat to. Lah iya sing karuan kafir iku dibarno. Tapi materi wong Islam atas nama kafir. Lucu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Gak dimateri, ini sing ning masjid kok perkara tau maling. Iya, tak lu sekali, Pak. Malah Nabi Nagosok betapa Nabi itu jami'ul kalim. Nagosok wong Farid itu nanti kan yuqatiluna ahlal Islam Qatiluna ahlal ausan. Kan kita tahu paradoks. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan. Jadi kalau orang soleh-soleh loh, orang sing khusuk-khusuk bintu. Ono kiai di mobil loro jari kedunya. Cina di bus limo di bar. Kalau tekan. Lu tak wae. Yo kok ono jenis neraka yakin. Karena haknya orang mukmin itu dihusnuzoni, haknya orang mukmin itu dihusnuzoni. Wis tetep-tetep. Wis baru urip wis biasa wae. Ono Islam kedonya wis dukung. Seneng nyala kok dukung, seneng nganggur kok kowe dukung. Angkare cek Islam wis pokoke sing penting layak murubin faksa. Ben wae dukung, kok misalnya diamuk ben pegatan yo dukung. Dukung terus, was wae dukung pas sampai pegatan yo dukung. Dukung pas bingung yo dukung. Yo bingung terus. Nek ora mbok entekno malah kok bingung lek. Entekno nek entek wis bingunge ra iso bali terus apa? Entek stoke wis.
Jadi Sayyidina Ali itu nanti nangkep maling minta. Jadi gue bareng tak kori saja. Gue bareng di, kau nyolok. Jadi Ali gue nyolok apa terus apa dihukum apa dihukum ya Ali ngambil aku tak bodoh itu dicolok. Dari hakim itu sudah. Ibu siap melakukan eksekusi contohnya. Lah mau nganten berkoordinasi ngomong. Jadi saya mau menangkap dia berdasar omongan dia. Lah saya kira dia mencabut ya malah pena. Lah itu gampang. Aku nyekel ya dari omongan itu. Jadi misalnya orang ngomong ngaku kamu berzino. Ya wah berarti wong elek. Zino itu kalau tak bodoh dia orang apekan. Mergo lah tapi nak kowe khawarit pas dia cerita zino mbok ndel. Pas muni ora kowe rangan. Lho dasar tekelek isane apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dhewe. Muni ora ya kowe ora roh. Kenapa pas ngaku zina kowe ngandel? Pas muni ora kowe. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia. Waduh, misalnya video nih, video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kowe meyakini dia mergo ora percaya edit? Enggak mental wis sudah, boy bangsa sido seneng. Makanya dari saya Ja'far Shadiq itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditampilkan benar, kamu harus husnul. Masyhur itu beliau pernah dipisoi orang itu. Terus beliau bilang, "Kowe misoi mergo mungkin jenengan salah kata. Misoi ora cukup, salah sing ngrambok roh itu luwih akeh. Tak enteni nganti entek." Kayak misoi aku mergo salah. Salahku sing ora roh luwih akeh. Lah tak enteni. Nganti oleh misoi itu sejumlah salah. Misoi terus. Wes entek aku tetep mulai, tapi nak kita orang bar tak enteni. Wah, akhirnya orang ngebuizan sejumlah antai lah surah selanjutnya butuhnya Nabi gitu. Mereka saking disini tak boleh bisa. Itu lama di sini ya seni. Orang kok saya ini pertuntang berkuar itu. Makmum wong, imam masjid lakukan ini. Lah terus kue apa lakukan ini? Saya ini pemimpin agak siung fase. Lah kue malah bujute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan hanya dalam hal ini, misalnya itu ras setuju Fulde Sekul yang sebut dalam hal ini Fulde Sekul, FDS aku ras setuju yang desa-desa dan yang kota ono ya kebel ini kota udah seneng, mereka Pak Boe udah orang mulai anaknya nanti ngomong malah nakal tapi Fulde Sekul itu solusi nanti kota ini desa madrasah muslimnya rontok malah Anang desa-desa perkara anak-anak pe konangan itu nak mulai akhiran itu. Sing lanang sampe kon kewangi arek sing wedok kon isa-isa mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya beda-beda. Ya, tapi kamu harus fair kalau kamu nentang konteksnya sebutkan jangan semuanya konteksnya sebutkan dalam konteks di kampung atau di daerah yang ada madrasah kita nentang tapi daerah yang nggak ada madrasah. Di Jogja, di Jakarta itu full day yang di komunitas muslim itu malah ada madrasahnya ya pendak di SMP-nya malah karena kalau pulang nggak ada madrasah diniyah justru kalau di SMP ada sing tinggal hafid-hafid itu sebagian santri itu tinggal malam mulang kan sekarang banyak hafid-hafid itu yang ngajar di sekolah SMP ya formal ya digaji musak jamnya itu saya tahu nggak ada sih santri itu dia mulang 5 SMP, berarti saya ketahui penglima orang. Kayaknya tentang Fulde Sekul dia cinta, waduh, iya. Ya tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu dalam konteks ini ya. Jadi misalnya aku juga ngaji fadilah ngaji, oke untuk fadilah, tapi nak fadilah ngendar no buju, wah ya kena kayak jadi akan tersangka, akan terpuji sesuai. Ya sesuai konteks. Bab api ngaji, api enak bab ngebara bojo. Jadi kayak seperti itu. Harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa? Jelas ya idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum bi amri dinihim fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup, itu pasti hanya melahirkan kultus, kultus mitos. Coba orang-orang thariqah yang tidak thariqah yang mutabar, sing aneh-aneh nganggep wong wali ku ora salat.
Dari sholat itu mau kulit, itu ilmu ini lagi do kulit, urung do jadi sholat sholat ilmu ini do jero, sing sholat lagi kulit. Mereka ngomong nih komunitasnya rata wono kontrol, gak repot tapi gini sholat kangelan bener caranya kok. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka, mau betul masail misalnya, kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa, gak wani kan? Coba kalau Anda ini bagian dari tradisi Islam, coba sebutkan Qur'annya apa, ayatnya apa, terus hadisnya apa, bahwa kalau Anda benar. Kamu nih jari ini gak berani, jadi kalau ada yang bulet-bulet itu mesti tertutup. Makanya ini kita harus biasa ngaji terbuka seperti itu, bahwa kita takbirnya kita utarakan, argumentasinya, karena Allah itu kan zat yang nggak tersentuh, itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumumkan. Makanya tidak mungkin kita manusia ini baik gitu, karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan, harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi, orang alim harus ngaku alim. Masyhur itu di Fathul Bari, kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sama pikir, bakul pitik wani keplang, di sini jual pitik. Rongsokan itu wani, di sini menerima rongsokan. Akhirnya ditulis, di sini menerima pengajaran Fathul Qorib. Perjalanan kurung, nggak dijamin benar. Coba, kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan. Bidan siapa? Kita mau ngaji, itu kesulitan. Akhirnya ditulisi. Di sini mengajar tafsir Jalalain. Sanad mutasil. Jadi kowe nganti ra di santri kurang promosi. Gak apa-apa. Jarane pamer Allah. Lah kok nak kira kramat tetep ora ono sing ngaji kan nasib. Urusan nasib. Sebenarnya tidak. Jadi bener masih mana lek. Jadi media. Saya menerima dongo ini. Itu dulu biasa. Makanya kata Fathul Bari yang nyari Bukhari itu, saya masih hafal takbirnya. Di antara keharusan orang alim itu yusyahid nafsahu bil alim. Kayu khoduminhu. Jadi dia harus memperkenalkan diri kalau dia alim supaya diambil ilmunya. Tapi bukan niat sombong ya itu tadi. Berita sodia dia supaya khodu ilmu. Karena semua nabi yang mengumumkan saya ini nabi. Nabi itu kan dari kata naba, tukang cerita, menceritakan informasi dari Allah. Dia harus mengumumkan, beliau harus mengumumkan kalau dia nabi. Terus memaklumatkan kalau Allah memerintahkan ini. Makanya pertama beliau jadi nabi ya naik ke Gunung Sofa. Ya Bani Abdi Manaf ini dipanggil. Saya umumkan bahwa saya ini nabi. Oke gak apa-apa, mulai mondok, umum nang masjid. Bahwa kiai baru telah datang. Misalnya dengan potensi penyesatan sekian persen, potensi kebenarannya sekian. Tapi orang umum. Jarang guys. Jajaran anu ini. Dicoba. Lu enggak tagnya bener, ini cerita tag. Idza dhuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir fitnah sudah banyak, macam-macam banyak, fal yudhir mongko wajib ngetokno sapa al alimu ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealiman. Kalau ndak malah kena laknat. Lupanya saya datang ke khusyuk, keseluruhan umur khusyuk orang keramat. Dengan meteo keramat bener aku. Orang alim itu harus, tapi yang enggak punya hadun nafsi. Ya enggak ingin, ya pokoknya enggak ingin hadun nafsi. Semulang-mulang, ya aku pengen dicucuk uang di rumah mati. Kalau Tuhan Melayu nyucuk, ora penting, penting pulang. Lihat-lihat ini guys. Ya karena tadi kalau ilmu itu tidak zuhur, pasti ya bener Imam Bayhaqi tadi. Jangan-jangan ruang ini dipakai yang lain. Tadi misalnya kamu benci orang fasik mati, kamu tidak nyolati, orang soleh tidak nyolati semua. Kemudian teman-temannya fasik datang, bikin kefiah baru memperlakukan jenazah. Habis gitu. Makanya kata Imam Syafi'i yang dijikai Imam Ghazali, Imam Bayhaqi badlu kalamina, saunu kalami wirina, maksud badlu kalamina, saunu kalami wirina. Kalau omongan kebenaran diomongkan terus, nanti ini menutup ruangan omongan batin. Tahu aja kayak la ilaha illallah.
kiai alim itu wong fasik dijajai la ilaha illallah. Wong maling dijajai la ilaha. Sehingga kabeh kalimat la ilaha. Koruptor lah itu nak wiridan la ilaha. Bingung setan. Coba kalau orang fasik gak kita ijazah la ilaha illallah, sing wiridan la ilaha wong saleh kok. Wong fasik di wiridan dhewe, sesuk hari loya malah repot. Paham ya? Mulane wong teku mikir. Ojo mau nuruti khawarit. Aku udah fasik mari gak sergak biasa ngono. Tak serg biasa. Lah nek nuruti wong koyo kowe mbek bojomu dhewe ra serg. Wong jenis asrek mbek imam masjid yo ora serg. Kanca semaan yo ora serg. Jan uteke selek. Wong jenis ngono iku ra poe ngene. Gak serag. Mbak setan sing serg ngono. Wong jenis ngono iku sapa dikomplain wae. Takono kanca dagang ya apa komplain. Ini penting, makanya Rasulullah kadang ngendikan wa inzana. Itu bukan berarti mensejajarkan orang zina sama orang soleh, enggak. Dalam konteks tertentu, misalnya konsensus absolut kebenaran dari Allah itu kan absolut. Kalau orang fasik minta wiridan, kita kasih la ilaha illallah. Karena kalau kita enggak, repot. Kalau mereka punya wiridan baru, malah habis kamu kan. Sama orang fasik mati, kamu udah datang, mereka fasik atau sholat, disini musuh kiai, kira kok. Terus teman-temannya fasik datang dengan kefiah sendiri dengan cara dia udah ngilangi adat itu kewangelan, kok orang fasik meneh ngono meneh kiai ini peteko, tinggalan zaman model kiai wis. Tapi barokahnya rata-rata kiai soleh wali-wali soleh sampai sekarang kalau mati ra salat ya peteko, ya udah nyolati santai. Akhirnya wong teman-temannya fasik malah ibu melok sholat. Kok kancane mati kok kabeh sholat. Akhirnya terpaksa ibu-ibu sholat. Akhirnya muni ya kaya kok dadi ya kayu kok ya ayu Musa sing pasal itu. Ya ini perlu saya utarakan supaya orang itu jelas. Makanya Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fasik. Wong fasik itu dibina, ora sampe gedhe. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'adili di antara thariqah madzhab Syadziliyah kan ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usultan fasikin. Ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usultan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usultan fasikin, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena yang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh kok mayoritas enggak kita? Oh minoritas kan? Biar kita mayoritas udah ngitung. Wong fasik. Jajal ora hitung. Misalnya kene sing fasik pirang-pirang. Lu untuk fasik harus zina loh kan? Mengeluarkan sholat subuh dari waktunya itu sudah fasik. Utang di atas asetnya fasik. Jadi yang di sini yang di ngaji jalanan sing bobo soleh. Mayoritas. Misalnya sing biasa khataman, dongane donga khataman. Padahal dipenculoti. Ayo, pasek koporan. Tapi wis anggapnya ngono ora fasik wis biasa wae. Mulane aja geman ada orang mau khataman Quran sing api muni semaan aja, ora usah muni khataman. Ora mesti khatam. Menculot. Pemana sing undang wong awam penculot padha wae. Haji padha. Mulane tak kok iki kalau udah katon pokoke semaan nonton Pak iki. Nggih semaan. Khataman ora mesti menculot tuh. Nggak semaan mesti ono sing nyemak, udah khatam bo ora wis pokoke. Dan pokoknya setuju ya, pokoknya sementing jaga apa konsensus 3 tadi ya. Ya mulang, syukur-syukur diundangkan. Ketiga yang paling mendesak ya, syukur-syukur jadi kultur. Kalau jadi kultur tuh hebat betul. Kayak kasusnya tadi, lonte maling itu kan, meskipun mereka lonte maling, itu kalau mereka anak-anaknya tetap dengan cara apa? Islam. Kalau tidak habis, kalau mereka mati ya dengan cara apa? Islam. Kalau tidak malah habis. Hebat Imam Bayhaqi, kalau senang Imam Bayhaqi itu kata beliau kita mentradisikan kebenaran itu anggap saja kayak ilmu fisika. Kalau ruang ini sudah diisi, pasti yang lain nggak bisa isi. Kalau ruang ini sudah kita isi, pasti yang lain tidak bisa isi. Jadi barokahnya itu tadi. Coba orang-orang fasik itu kalau mati ala kiai apa ala orang fasik? Karena ini ruangan yang sudah menutup rapat-rapat, kemungkinan mereka mengisi ruangan itu. Paham ya?
Tapi kalau kita yang ngambil tradisi mensolati orang fasik, ruangan ini kan jadi kosong lagi, Pak. Dan bisa diisi mereka. Kalau uang ngaji adino abdur waladina apa di mana kita mengatur strategi nganggo akal cuma itu orang stroke zaman sholat zaman urip jadi untuk kiai gue deng malah tahu ngurus masjid bareng gak serak biasa ini pokoknya perintah pangeran anak orang mukmin itu mati kalau kini ke sholat itu ngomong mau dewi itu kena wong gue pas sholat mau Fatihah ihdinas siratal mustaqim sing donga ya kowe kepentuk dalan sing lurus terus kowe kok maca selawat sama sholli ala sayyidina Muhammad terus Nabi ngendikan sing maca selawat ning Nabi diganjar pangeran sing diganjar kowe tamah gitu sing maca selawat kowe kan yo kowe apa kowe maca salat munggo kowe maca selawat untuk ganjaran nah was kena kuat biara temasang rokok malah pas temasan nak nyeblokno iya, itu dipanjal ya.